harapannya ketika teman-teman datang ke Baduy itu sama seperti bersilaturahmi ke rumah saudara atau ke rumah keluarga, yang mana kita sama-sama harus menjaga etika kita baik secara lisan ataupun perilaku dan juga cara berpakaian. Jadi mohon semuanya sama-sama menjaga etikanya. Terus yang kedua, di sini juga kita akan banyak belajar tentang kebudayaan, yang mana mungkin kita akan banyak berhenti, entah berhenti untuk istirahat, berhenti untuk foto-foto, ataupun berhenti untuk mengedukasi apa yang ada di sekitar kita gitu. Jadi nanti nikmatin aja perjalanannya, pelan-pelan aja. Mungkin banyak yang di sini yang sering naik gunung, mungkin banyak yang sering trekking, mungkin banyak yang sering aktivitas outdoor, tapi banyak juga pasti yang baru pertama kali trekking atau melakukan aktivitas outdoor. Nah, di sini karena open trip, semuanya harus sepakat dulu kita jalannya bareng-bareng aja ya, karena kita nggak ada yang tahu fisik satu sama lain. Jadi kita semuanya bareng-bareng aja, nggak usah ada yang buru-buru, nggak usah ada yang pengen duluan, nggak usah ada yang pengen cepat-cepat, karena semuanya berbarengan. Nanti kita istirahat satu, istirahat semuanya. Nanti di depan akan ada tour leader Norpan yang ngedampingin. Jadi pokoknya buat teman-teman jangan jauh dari Norpan, pokoknya barengan aja sama Norpan. Nanti di tengah akan ada Feba sama Dean, di belakang juga ada guide lokal kita, ada Kang Asin. Nah, jadi kalian kalau misalkan nanti di perjalanan mau berhenti, berhenti aja, mau istirahat, istirahat aja. Jadi kalau misalkan ada keluhan apapun, sampaikan aja, jangan malu, jangan takut, jangan segan ya, semuanya karena di sini kita berbarengan aja dan kalian tidak akan pernah ditinggalkan. Jadi makanya kalau ada keluhan apapun bilang aja, kita istirahatnya bareng-bareng. Jadi buat teman-teman juga mungkin nanti buat yang naik gunung atau yang sering aktivitas fisik biasanya bakal gergetan nih di sini nih, karena kita jalannya benar-benar santai. Jadi pokoknya semuanya nikmatin aja perjalanannya. Estimasi sesuai yang disampaikan pada guideline itu sekitar 3-4 jam ya, itu trekking santai, yang mana kemungkinan kita akan sampai di jam 5 sore. Jadi kalau misalkan masih jauh dari jam 5 sore, nggak usah nanya masih jauh atau enggak, nikmatin aja perjalanannya, karena kita pasti akan yang ngatur flow-nya. Kalau memang waktunya berhenti, kita akan berhenti untuk istirahat atau foto-foto. Kalau memang waktunya jalan, kita akan jalan. Jadi nikmatin aja perjalanannya, kita jalan santai tapi jangan terlalu santai. Jadi nanti ikutin aja arahan dari tour leader-nya ya. Oke. Terus yang berikutnya, nanti selama di wilayah Baduy luar kita masih boleh melakukan dokumentasi, masih boleh memainkan gadgetnya, tapi nanti ketika sudah di perbatasan, nanti akan kami informasikan lagi untuk menyimpan gadgetnya di tas masing-masing kayak gitu. Nah, sedikit informasi juga nih, saat ini kita sudah di wilayah Baduy luar. Tadi di tempat makan kita itu masih di wilayah luar Baduy. Nah, beda ya, Baduy luar sama luar Baduy. Bogor, Jakarta, Bandung juga luar Baduy, tapi ketika masuk atau melewati jembatan ini sudah masuk wilayah Baduy luar. Perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah ketika kita masuk di wilayah Baduy, baik Baduy dalam ataupun Baduy luar, sudah tidak ada lagi kendaraan. Jadi mulai dari sini sudah tidak ada lagi sistem kendaraan. Ulah lenger bung. Buat teman-teman juga kita akan melewati banyak perkampungan dan kita pasti akan berpapasan dengan banyak masyarakat. Untuk menjaga etika kita, alangkah baiknya setiap berpapasan atau melewati masyarakat kita bilang permisi, atau dalam bahasa Sundanya itu punten. Kalau misalkan yang laki-laki bisa bilang punten ayah, punten bapak, punten akang atau aa gitu. Kalau yang perempuan bisa bilang punten teteh atau punten ambu. Kalau yang misalkan laki-laki, yang anak-anak kecil panggil aja aceng, siapapun namanya mereka akan nengok. Tapi kalau mau berkenalan lagi silahkan, karena mereka juga masing-masing punya nama. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Oke, sama satu lagi yang paling penting, mungkin saat di perjalanan nanti, tadi perjalanan ataupun di perkampungan atau bahkan di penginapan, mungkin akan banyak tempat sampah. Seperti yang kita tahu, buang sampah pada tempatnya itu bagus, tapi lebih bagus lagi, kami menyarankan untuk membawa lagi sampahnya keluar. Jadi harapannya adalah teman-teman jangan meninggalkan sampah sama sekali di Baduy. Sampah sekecil apapun itu, sobekan kertas, botol minum, sobekan plastik, puntung rokok atau sobekan atau plastik-plastik apapun, sebisa mungkin bawa lagi keluar. Tujuannya apa? Supaya kita tidak meninggalkan sampah sama sekali di Baduy. Besok ketika kita pulang, sampahnya kita akan kolektifan lagi. Jadi semua sampah akan kita kumpulkan lagi untuk dibuang saat kita sudah sampai di luar Baduy. Ya, harapannya adalah teman-teman harus bertanggung jawab dengan sampahnya masing-masing. Kita nggak bisa bertanggung jawab sama sampah orang lain. Mungkin nanti ketika sampah ada di jalan atau apa, kita tidak bisa menyalahkan juga. Setidaknya kita masih bisa bertanggung jawab dengan sampah yang kita konsumsi sendiri. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke. Buat yang pakai porter, udah dipisahin tadi? Udah, 3. Nanti kalau misalkan di jalan ada yang mau pakai porter lagi juga bilang aja ya. Kalau misalkan di jalan mau pakai porter bilang aja. Terus
Kalau misalkan ada yang mau nyobain grounding, mau nyobain nyeket, silahkan. Terus semoga cuaca hari ini juga cerah, tapi kalau misalkan cuacanya nanti turun hujan, kita akan tetap melakukan trekking menggunakan jas hujan, ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita berdoa dulu sebelum mulai trekking. Semoga perjalanan Sabah Budaya Baduy ini bisa bermanfaat, bisa menyenangkan, banyak hal baik yang bisa kita ambil, dijauhkan dari segala hal macam yang buruk, dan yang paling penting teman-teman bisa sehat dan selamat sampai nanti kembali ke lokasi masing-masing. Berdoa dipersilakan. Untuk suara. Guys, siap berangkat. Bubar. Men kali itu udah